Apakah website itu masih diperlukan oleh UMKM? Sekarang udah ada Instagram, udah ada Facebook, udah ada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, pasti perlu nggak sih website itu? Nah, yuk mari kita diskusikan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita ngomongin apakah web itu masih penting bagi UMKM di masa eranya TikTok, eranya Instagram, dan lain sebagainya. Nah, masih relevan nggak sih website untuk bisnis UMKM? Nah, yuk mari kita jawab. Nah, ini adalah tahapan sederhana untuk membuat bisnis, baik bisnis yang offline maupun bisnis online ya. Yang pertama tentu teman-teman harus menentukan market dulu. Market itu adalah sasaran kita dalam memasarkan produk atau target yang akan kita layani dengan produk kita atau dengan service yang kita tawarkan. Nah, itu adalah market ya. Teman-teman harus menentukan market dulu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita nggak nentuin produk dulu? Nah, ini masalahnya. Masalah yang paling sering terjadi pada UMKM itu adalah membuat produk dulu tanpa memiliki market yang jelas. Jadi bikin produk tapi nggak tahu siapa yang bakal make gitu ya. Nah, dalam memulai bisnis akan lebih baik kalau teman-teman itu mencari pasar dulu. Diamati suatu pasar, market. Market itu mungkin bisa jadi ibu-ibu usia 30 sampai 40 tahun gitu ya. Yang lokasinya di Jogja misalnya. Nah, itu masih target besar banget. Tapi itu bisa dijadikan market awal ya. Teman-teman tinggal amati market tersebut, kemudian lihat apa kebutuhan dari market tersebut. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan kebutuhan mereka, kemudian teman-teman mendapatkan apa kira-kira dari sekian banyak yang mereka perlukan yang bisa teman-teman layani itu apa. Teman-teman kemudian bisa menentukan model bisnisnya. Bisa jadi model bisnisnya itu sekedar penjualan, atau bisa jadi model bisnisnya lebih kreatif lagi. Bisa jadi peminjaman, atau crowdfunding, atau lain sebagainya. Ada banyak model bisnis yang bisa diterapkan untuk melayani suatu target market. Nah, model bisnis ini bisa teman-teman baca lebih jauh pada literatur-literatur yang lain ya. Kita nggak akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang jelas model bisnis itu banyak, bisa penjualan, bisa pinjam-meminjam, atau bahkan dapat dari AdSense. Jadi teman-teman untuk melayani target market bisa jadi teman-teman menyediakan informasi yang paling lengkap misalnya. Pendapatan teman-teman atau model bisnisnya bisa teman-teman dapatkan dari iklan. Jadi kalau ada yang mau beriklan, bisnis lain, atau brand-brand yang mau beriklan bisa teman-teman layani. Nah, itu bisa juga menjadi model bisnis. Nah, setelah menentukan model bisnis, barulah teman-teman bisa menentukan produk atau service yang bisa ditawarkan. Nah, apa kira-kira produk yang pas untuk market tersebut atau service yang pas untuk market tersebut? Contoh lagi ya, contoh. Misalnya teman-teman udah menentukan target market, kemudian model bisnisnya mungkin bisa dengan periklanan. Nah, produknya bisa jadi adalah video YouTube. Jadi teman-teman bikin channel YouTube, kemudian menyasar target market tertentu dan model bisnisnya adalah iklan dari AdSense. Nah, itu bisa. Ini udah banyak banget yang melakukannya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat penawaran. Jenis-jenis penawaran itu bisa banyak. Kalau produk sih jelas ya penawarannya. Teman-teman tinggal buat copywriting gitu ya. Jelaskan kelebihannya, jelaskan manfaatnya buat target market. Nah, itu udah bisa langsung dipasarkan. Nah, kalau bentuknya channel YouTube, nah penawarannya seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan juga. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah validasi. Nah, tahap validasi inilah yang sering dilewatkan oleh UMKM. Ketika produk dan jasanya tidak divalidasi, maka teman-teman nggak tahu apakah ini bisa diterima pasar atau enggak. Nah, ini kan udah ada 5 langkah ya. Nah, biasanya UMKM apalagi yang nggak memiliki dasar sama sekali dalam berbisnis, itu langsung menentukan produk, kemudian menentukan target marketnya, kemudian langsung jualan. Nah, inilah kesalahan yang terjadi. Nah, pada saat itu juga mereka memutuskan, oh saya pengen bikin website. Nah, ketika hal ini diputuskan, ingin membuat website, maka saya bisa jawab bahwa website itu nggak penting buat teman-teman pada tahap itu ya. Nah, pada tahap tersebut, yang penting itu bukan websitenya, bukan Facebooknya, bukan Instagramnya, tapi yang penting adalah fondasi bisnis teman-teman. 4 langkah ini merupakan cara untuk membuat fondasi yang kuat. Nah, sebenarnya lebih dalam lagi bisa kita bahas ya. Tapi paling nggak
Ada 4 hal inilah kalau teman-teman tentuin, ini udah lumayan punya pondasi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah validasi barulah memasarkan produk. Nah, memasarkan produk itu baru teman-teman bisa pakai website, pakai Instagram, pakai Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan pakai TikTok pun juga bisa gitu kan. Tapi kalau teman-teman belum melalui beberapa langkah ini, maka bisnis UMKM teman-teman itu masih rapuh gitu ya. Nah, jadi bicara tentang website itu, teman-teman harus ketahui, website itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah biaya pembuatannya tinggi kalau website yang baik gitulah ya. Kalau teman-teman cari yang harganya beberapa ratus ribu juga ada sih website, tapi kita nggak tahu seberapa baik kualitasnya. Yang kedua, biaya perawatannya juga tinggi. Jadi website yang udah dibuat, kalau nggak teman-teman rawat, itu kayak pohon, kemudian nggak dikasih air. Maka yang terjadi itu adalah pohonnya mati. Sama juga dengan website. Kalau website nggak dirawat, ya nggak jadi apa-apa dia. Bahkan menjadi beban buat bisnis teman-teman. Nah, kekurangan yang lain juga, website itu memberikan manfaat buat bisnis teman-teman itu waktunya nggak cepat. Kalau teman-teman buat di bulan Januari, bisa jadi kalau dikelola dengan baik, maka bisa jadi dia memberikan manfaat nanti pada bulan Juni-Juli gitu. Baru bisa memberikan manfaat berupa kunjungan yang gede banget. Nah, kekurangan yang lain itu adalah perlu berbagai disiplin ilmu. Teman-teman perlu web developer, teman-teman juga perlu web designer, teman-teman juga perlu tahu SEO. Nah, ini wajib lah ya sekarang kalau bikin website, kalau nggak tahu SEO itu di jangka panjang itu bakal bermasalah banget. Kemudian perlu juga copywriter. Ini salah tulis ya, maaf, copywriter ya untuk membuat penawarannya. Nah, meskipun begitu, website juga punya kelebihan. Apa kelebihannya? Yaitu website itu seperti next step marketing. Kalau teman-teman udah berhasil marketing di Facebook, berhasil marketing di Instagram dan lain sebagainya, maka website adalah next step-nya. Website itu akan membuka pintu gerbang yang gede banget buat visitor, buat pengunjung gitu ya. Kemungkinan pemasarannya akan jauh meningkat ketimbang Facebook atau media sosial yang lain. Lebih dari 60% orang itu memulai pencariannya di search engine, di Google gitu ya. Tanpa website, teman-teman kecil kemungkinan bakal muncul di Google. Nah, kalau teman-teman udah punya website, wow, itu kunjungan bisa banyak banget. Kemudian teman-teman juga terbuka gerbang untuk melakukan remarketing atau retargeting, mentarget ulang. Nah, ini merupakan teknik marketing yang jauh lebih efektif ketimbang pemasaran langsung yang sering teman-teman lakukan di media sosial. Nah, kemudian selain itu, kelebihan website juga teman-teman bisa menerapkan funneling dan attribution. Nggak tahu apa itu funneling? Teman-teman cari aja dulu di Google ya, karena panjang banget bahas funneling dan attribution juga. Nah, ini juga akan terbuka pemahaman tentang attribution kalau teman-teman udah pakai website. Nah, kemudian selanjutnya itu yang terpenting dalam memiliki website itu adalah data. Teman-teman punya data sendiri. Data merupakan mata uang. Saat ini aja udah jadi mata uang ya, data itu. Nah, apalagi di masa depan. Kalau teman-teman nggak punya data sendiri, maka bisnis teman-teman bisa tertinggal ketimbang dengan bisnis yang lain. Nah, jadi kesimpulannya, apakah teman-teman perlu website atau enggak? Maka itu tergantung dengan bisnis teman-teman. Kalau bisnis teman-teman itu udah berjalan, udah bagus jalannya, tapi teman-teman rasa marketingnya kurang sip, maka bisa jadi teman-teman perlu website. Yang kedua juga, teman-teman apakah punya dana cukup untuk membuatnya, kemudian merawatnya. Kalau teman-teman kira-kira punya budget khusus untuk website ini, maka teman-teman boleh buat. Tapi kalau kira-kira teman-teman ini nggak punya dana khusus untuk merawat website, cuma punya dana buat membuatnya aja, maka saya sarankan jangan dulu bikin website. Nah, karena bahaya banget. Karena itu bakal menyedot keuntungan teman-teman untuk mengelola website. Fokusnya akan terpecah juga untuk mengelola website. Padahal teman-teman nggak tahu ngelolanya gimana gitu kan. Karena itu memang perlu orang khusus gitu. Kalau nggak, maka teman-teman sendiri yang harus mengelolanya. Dan itu perlu belajar lebih dalam lagi. Nah, itu mungkin tentang perlu atau enggak website buat bisnis teman-teman. Nah, kesimpulannya itu segera pelajari website kalau teman-teman belum mempelajari tentang website. Kenapa? Karena website itu adalah pintu gerbang untuk marketing yang lebih luas lagi. Implementasi marketing yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang udah memiliki website, segera pelajari lebih dalam. Mulai dari apa yang saya sebutkan tadi itu ya. Itu aja udah lumayan gitu belajarnya. Nah, kalau semuanya udah, teman-teman coba pelajari yang lebih lanjut lagi. Ada banyak sekali implementasi website untuk mendukung marketing teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu aja ya sharing saya pada video kali ini. Semoga aja sharing kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.